kita cinta kepada Rasulullah, kita cintai ya semua keturunan Rasulullah. Ya. Dan juga Jabal Uhud ini ya, saking cintanya kepada Rasulullah, Jabal Uhud pernah menawarkan kepada Rasulullah untuk menjadi emas. Ya. Akan tapi Rasulullah menolak tawaran Jabal Uhud. Kenapa Rasulullah menolak tawaran Jabal Uhud? Karena Rasulullah tahu kelemahan umatnya. Ya. Seandainya Rasulullah menerima tawaran Jabal Uhud, ya, pastinya Jabal Uhud sampai saat ini ya itu adalah gunung emas. Akan tapi Rasulullah menolak ya. Karena Rasulullah tahu kelemahan kita semua ya. Jadi seandainya ya, kalau Jabal Uhud adalah gunung emas ya, pastinya jemaah umrah ataupun jemaah haji ya, yang berkunjung ke kota Madinah hanya ingin mengambil emas di Jabal Uhud. Pastinya tidak khusyuk ibadahnya di Masjid Nabawi. Ya, pasti gak khusyuk Pak Ibu. Ya, ke kota Madinah, ya pastinya hanya ingin mengambil emas saja. Ya, makanya Rasulullah menolak tawaran Jabal Uhud. Ya. Dan juga di Jabal Uhud ini pernah terjadi peperangan ya, yang dinamakan Perang Uhud. Ya. Perang Uhud itu terjadi pada tahun ketiga Hijriyah. Setelah perang Badar, di mana di perang Badar ya, terjadinya pada tahun kedua Hijriyah. Ya. Di perang Badar alhamdulillah dari kaum muslimin diberi kemenangan oleh Allah. Padahal di perang Badar ya, waktu itu sangat tidak sebanding lawannya, karena jumlah dari kaum muslimin hanya berjumlah kurang lebih 317 orang. Sedangkan dari kaum muslimin dari kaum kafir Quraisy ya, itu jumlahnya 1000. Ya, 300 menghadapi 1000. Jadi tidak sebanding, Pak Ibu. Ya. Bahkan yang 300 pasukan ini itu bukan ahli perang. Ya, karena awalnya tujuannya Rasulullah ya ke kota Badar itu bukan ingin berperang, Pak Ibu. Hanya ingin mengambil harta yang sudah dirampas oleh kafir Quraisy, orang kaum Quraisy. Ya. Dirampas, Pak Ibu. Rasulullah tujuannya ingin mengambil harta yang sudah dirampas oleh kaum Quraisy. Ya. Akan tapi ya, ketika Rasulullah ya, menuju ke kota Badar ya, dari Madinah menuju kota Badar ya, Abu Sufyan mendengar ya bahwa Rasulullah ya, menuju kota Badar ya. Lalu Abu Sufyan langsung mengirim utusan ya, ke kota Makkah untuk Ikrimah bin Abi Jahal ya, sebelum masuk Islam ya, dan juga Siti Hindun sebelum masuk Islam ya, mengumandangkan bahwa ingin menyerang kota Madinah. Setelah Rasulullah SAW ya, mendengar bahwa orang kafir Quraisy ingin menyerang kota Madinah, maka Rasulullah mengumpulkan para sahabatnya. Jadi Rasulullah tidak pernah mentang-mentang seorang nabi, tidak pernah mentang-mentang seorang rasul, Bapak Ibu. Jadi setiap ada masalah Rasulullah selalu meminta pendapat kepada para sahabat. Jadi waktu itu ada sahabat yang memberi pendapat kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau perang Uhud ini kita taruh di kota Madinah saja, agar orang yang tidak mempunyai senjata bisa membantu melontar." Rasulullah itu terkenal orang yang paling pandai untuk membentuk strategi perang. Jadi ada nanti di Jabal Uhud ada yang dinamakan Jabal Rumman, ya, Jabal Rumman artinya gunung pemanah. Ya. Jadi di gunung pemanah ini kurang lebih ada 50 pasukan pemanah ya, yang ditaruh di Jabal Rumman oleh Rasulullah. Ditaruh di Jabal Rumman. Dan sisanya ditaruh di bawah Jabal Uhud. Ya. Sebelum perang Uhud terjadi, Rasulullah berpesan kepada para sahabat, "Wahai sahabatku," kata Rasulullah, "nanti menang ataupun kalah, sebelum ada perintah jangan sampai ada yang bergerak di tempatnya masing-masing." Sudah diperintahkan oleh Rasulullah.
Ya. Nah, ini di sebelah kiri kita di depan ya, itu adalah itu yang ada orang naik tuh. Ya, kelihatan ya. Itu yang dinamakan Jabal Rumman. Ya. Itu Jabal Rumman itu yang banyak orang naik tuh. Kelihatan ya. Anake, mana? Ake mana? Di luar bayar saya sih, mau bayar betul. Hah? 20 Rial para sahabat nau kok kayak cintinan kan? satu kali. Atau nau kok? يا عبد الله يا ابن جحش السلام عليكم.
Lah, lah.